Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Ustadz Evan, salah seorang pembimbing senior Multazam, beserta Bapak Ibu jamaah pengajian haji Ad-Dakwah alumni 2016. Ada namanya enggak? Rombongan 4 Ad-Dakwah. Rombongan 4 Ad-Dakwah. Kadang-kadang ada yang diberi nama. Namanya mengambil nama jalan yang sering dilewati, yaitu Jalan Ijabah. Pengajiannya diberi nama Al-Ijabah. Dulu yang saya bimbing namanya pengajian Al-Ijabah karena hotelnya di Syariq Ijabah, di Jalan Al-Ijabah. Itu yang 2010. Terus setelah panjenengan tindak 2017, sepanjang 2016, terus saya 2017 itu diberi nama At-Thayyibin. Yang ngasih nama saya karena hotelnya Hotel Thayyib. Terus niki pengajian At-Thayyibin nggih. At-Thayyibin itu artinya orang-orang yang baik. Karena kita tinggal di Hotel Thayyib. Oh nggih, nderek Pak. Sampai sekarang diberi nama At-Thayyibin. Ada juga yang saya asuh itu pengajian Ma'abdah 510. Diberi 510 karena dulu maktabnya di daerah Ma'abdah, kemudian nomor rumahnya 510. Nah pun panjenengan simpel, Ad-Dakwah rombongan 4 2016. Semuanya saja rahimakumullah, mengenang dan memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kita artinya adalah mengambil teladan dan semangat beliau. Nabi tidak pernah memperingati hari kelahirannya dan tidak pernah memerintahkan kepada kita untuk memperingati hari kelahiran beliau. Semasa hidup pun beliau tidak pernah merayakan ulang tahunnya. Nopo malih nganggo potong tumpeng, nganggo potong kue, pakai tiup lilin. Mboten. Nabi tidak pernah begitu. Dan tidak pernah memerintahkan supaya hari kelahirannya diperingati. Tidak. Tetapi kalau orang sekarang ini memperingati hari kelahiran beliau, artinya mengambil hikmah, mengambil teladan dari beliau. Karena apa? Karena jarak kita sekarang ini cukup jauh dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1500 tahun kelahiran Nabi, dari kita itu 1500-an tahun. Maka bagi kita memperingati hari kelahiran beliau atau memperingati Maulid Nabi itu adalah mengambil hikmah dan semangat dari perjuangan beliau. Karena meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan perintah Allah kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir
Wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Menika surat Al-Qur'an. Betul ya Bapak Ibu. Surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu bagi kalian semua contoh teladan yang baik. Kalian semua siapa? Liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Wal yaumal akhir, dan mengharap kebahagiaan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan menyebut nama Allah dengan sebanyak-banyaknya. Bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah, yang mengharap kebahagiaan hari akhir, yang gemar berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh teladan yang baik. Mengharap rahmat Allah itu adalah mengharap kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah di dunia ini adalah kebahagiaan hidup kita. Kasih sayang Allah di akhirat nanti adalah kebahagiaan kita juga di sisi Allah di akhirat, yaitu di surga yang penuh dengan kenikmatan, sesuai dengan visi panjenengan sedoyo. Apa visinya Bapak Ibu? Selalu dibaca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah visi panjenengan, tujuan utama, cita-cita utama Bapak Ibu. Tidak lupa setiap hari selalu dibaca dalam setiap kesempatan. Kita semua kepingin bahagia dunia akhirat. Oh, niku visi, cita-cita, visi besar kita. Untuk mencapai visi itu kan diperlukan misi-misi. Kalau di organisasi itu, nah misinya apa untuk mencapai visi itu? Panjenengan sholat, panjenengan puasa, panjenengan zakat, panjenengan sedekah, panjenengan beramal soleh, panjenengan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Itu adalah misi di dalam rangka mewujudkan visi. Kok kita tahu visi kita? Kok kita tahu misi-misi kita? Karena kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Kemudian secara teknis kita mendapatkan petunjuk dari Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya tidak diberi contoh, tidak diberi tuntunan oleh Rasulullah, panjenengan apa saged salat? Salat ki piye? Salat itu bagaimana? Allah dawuh di dalam Al-Qur'an, ya, supaya kita salat. Ya, beberapa perintah Allah memerintahkan aqimus shalah, dirikanlah salat. Ning salat ki piye? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti aku sholat. Kalau kita enggak dikasih contoh, kita enggak bisa. Sholat niku pripun, seperti apa, kita enggak tahu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh
Bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah menika, Bapak Ibu semua ini kan kepingin bahagia dunia akhirat. Ya, kita sudah memilih agama yang benar, agama yang hak, yang mengajarkan kepada kita dari awal sampai akhir, sejak kita masih di alam arwah, di alam ruh, sampai nanti kita kembali ke akhirat, dari urusan yang kecil-kecil sampai urusan yang besar, semuanya diajarkan di dalam agama kita. Teladannya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wong Islam niku penak tenan wong. Semua sudah diberi contoh oleh Nabi. Dan semua ada tuntunannya. Apa yang kita lakukan kalau mencontoh Nabi itu adalah ibadah kita kepada Allah. Wiwit sing saka cilik-cilik, kita ke kamar kecil, ke toilet, ada tuntunannya, ada doanya. Kita mau makan, ada tuntunannya. Kita mau tidur, ada tuntunannya. Ibadah-ibadah mahdhah ada tuntunannya. Mengko nek wis mati awake dhewe piye dikapake, ada tuntunannya. Maka beruntunglah kita sudah memilih agama yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi menjadi contoh bagi kita. Dengan melaksanakan contoh itu, maka kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita mengharap kebahagiaan di akhirat nanti. Kebahagiaan kita di dunia ini tidak lepas dari kebahagiaan kita di akhirat. Kalau kita seneng-seneng di dunia ini, pasti kita mikir akhirat kita. Karena wong Islam niku pun wonten tuntunane wau. Ya, kita mau bersenang-senang dalam hal makan. Ya boleh. Ning ana tuntunane. Iki wak babi. Ojo. Lah enak iki jare sapa? Ketoke. Ketoke. Ora. Itu tidak diperbolehkan bagi kita. Apa mergo ana penyakite? Jare ana cacing pitane? Bukan. Seandainya tidak ada penyakitnya pun, niat kita bukan itu. Niat kita apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan kita yang melarang. Jadi silakan bersenang-senang dalam hal makan, dalam hal kulineran, ning mikir akhirate. Mesti jenengan ngoten niku. Ra mungkin kok milih sing dilarang karo Gusti Allah. Ya, semua kesenangan di dunia ini pasti Bapak Ibu mempertimbangkan akhiratnya. Dan tidak mengurangi kebahagiaan panjenengan. Ya, kita ini kan tidak dikekang, tapi diarahkan. Karena semua yang diperintahkan oleh Allah itu pasti baik bagi kita. Semua yang dilarang oleh Allah itu pasti tidak baik bagi kita kalau kita melakukannya. Semua yang diperintahkan oleh Allah pasti baik Bapak Ibu. Sholat itu mau ditinjau dari disiplin ilmu apapun, ketemunya kok baik. Dari segi kesehatan bagus. Dilihat dari ilmu psikologi, bagus. Ya, bagus. Puasa pun begitu. Ketemunya kok ya bagus. Dari sisi medis bagus. Malah kalau mau artikel ini teng Jepang ada wisata yang namanya wisata puasa Bapak Ibu. Jadi bayar paket wisata, nginep di hotel mewah, niku mau ngarep disiksa. Karena makan dan minumnya dibatasi. Ya, dikendalikan. Nah, begitu. Kita sudah melaksanakan seperti itu setahun sekali. Niat kita bukan semata untuk kesehatan, bukan karena diet.
Ya, tetapi niat kita apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadi rak penak niku dadi wong Islam niku. Ngibadahi entuk karena kita melaksanakan perintah agama. Ya, efek dari ibadah itu ternyata bermanfaat. Secara medis, secara psikologi, secara sosial, ketemunya apik kabeh. Enggak ada orang mengatakan ibadah-ibadah di dalam agama Islam itu jelek, enggak ada. Nek ora wong kebangetan niat ngelek-elek itu enggak ada. Salat kok elek, poso kok elek, sedekah kok elek itu enggak ada, Bapak Ibu. Haji kok elek itu enggak ada. Enggak ada. Maka kita yakin apapun yang diperintahkan Allah kepada kita pasti baik. Apapun yang dilarang, kalau kita melakukannya pasti tidak baik bagi kita. Apapun itu. Minuman banyak disediakan Allah kepada kita, tetapi jangan minum minuman keras, kecuali es batu. Karena atos. Nah, tapi mengapa kok banyak orang yang tergoda minum alkohol, minuman yang mengandung alkohol, malah kadang-kadang dioplos, menimbulkan korban mati secara berjamaah. Padahal campurannya ngeri toh nggih. Nah, campurannya bermacam-macam, ono tablet obat barang, ada malah dikasih obat nyamuk barang niku nggih. Obat nyamuk krim niku nggih dicampur nggih. Kenapa kok dicampuri begitu? Supaya pusingnya lebih lama. Jadi nek jenengan mumet ditambani, ini ada orang cari pusing. Mati, banyak yang mati. Ya begitu. Karena apa? Setan menggoda itu melalui hal-hal yang disukai oleh manusia. Menjadikan perbuatan dosa itu seakan-akan biasa, wajar. Ngene iki ra apa-apa ya, lumrah ya, awake dhewe jek enom kok. Sok wae nek wis tuwa tobat. Ngombe kok mung wedang putih, mung wedang teh ampang. Ora lanang. Ora lanang. Iki lho jos tenan. Nah begitu cara setan menggoda itu, malah seakan-akan menika hal yang wajar, sensasional. Mula beberapa orang tidak ragu-ragu dan tidak malu-malu menunjukkan perbuatan maksiatnya di muka umum. Saat ini terjadi ya Bapak Ibu. Itu bukan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau membangun keimanan dan ketakwaan, dan beliau juga banyak berzikir kepada Allah. Padahal Nabi yang sudah dijamin oleh Allah maksum, bersih dari dosa, dijamin masuk surga. Ning anggenipun istighfar Kanjeng Nabi menika dalam satu hari tidak kurang dari 70 kali. Jenengan pun enten 7 dosa napa dereng ingkang istighfar. Kalau belum sing genepi ora patek akeh menika. Seandainya setiap habis sholat kita istighfar 3 kali, berarti paling enggak kalau sehari 5 kali sudah 15 kali. Oh, kurangannya tambahi. Nabi yang sudah dijamin masuk surga, kok Ibu Aisyah yang menceritakan beliau kalau sholat malam itu lama sekali berdirinya sampai kakinya bengkak-bengkak. Lah awake dhewe serung karuan mlebu swarga kok sholat malam seringkali aras-arasen. Nabi memberikan contoh kepada kita. Dalam hal ibadah beliau memberikan contoh, dalam hal semangat beliau juga memberikan contoh kepada kita. Islam menjadi maju, menjadi berkembang, tekan Jogja sampai kepada panjenengan semua karena perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan menjadi saksi bagaimana kota Madinah dan Mekah
Al-Mukarramah sekarang menjadi kota yang maju, kota yang modern, kota yang menjadi pusat tujuan manusia dari seluruh penjuru dunia. Kotanya ditata dengan indah, dengan apik, ada penghijauan di mana-mana. Dulu tinggalnya di mana Bapak Ibu? Waktu di Mekah. Maktabnya di daerah Raudhah, nggih. Maktabnya di daerah Raudhah. Nggih, Raudhah itu kan sudah banyak penghijauan-penghijauan juga. Pemerintah Saudi memberikan pelayanan yang selalu meningkat kepada jamaah haji. Terowongan di Mina juga sudah memakai eskalator datar. Zaman panjenengan sampun nggih? Belum. Oke. Oh, berarti let setahun. Saya 2017 itu wah. Saiki terowongannya nggo eskalator datar Bapak Ibu. Jadi awake dhewe mung garing ngadeg mlaku dhewe nggih. Mlaku dhewe di terowongan dari tenda kita menuju ke Jamarat itu sudah ada terowongan datar di tengah gitu. Sekarang untuk sa'i juga sudah ada kendaraan listrik, ya, kendaraan matic. Nah, ngaten. Saya dulu waktu ke sana pertama itu tahun 2003 guyon ro kanca-kanca. Iki umpamane ngubengi Ka'bah digawe eskalator ngono penak lho. Sing towah mung garing ngadeg mubeng dhewe lho. Ya gitu. Lah kok ya sudah kelakon di itu, di Jamarat itu sudah terlaksana seperti itu. Di Ka'bah sekarang ada skuter matic itu. Ya, jadi kan lebih nyaman jamaah haji yang memerlukan sarana untuk dapat melaksanakan tawaf. Itulah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau hijrahnya itu adalah dalam rangka memperjuangkan agama Islam. Karena sejak diangkat menjadi nabi sampai kira-kira 12 tahun di Mekah kok tidak ada perkembangan yang baik untuk agama Islam. Mekah masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi tidak leluasa mengembangkan dakwahnya. Mau sholat saja tidak bisa terang-terangan karena pasti dilarang oleh orang kafir. Mau mengumpulkan sahabat-sahabatnya pengajian seperti ini misalnya tidak bisa, dilarang, nggak boleh, diawasi oleh intelijennya kafir Quraisy menika. Nabi tidak bisa berkutik Bapak Ibu. Maka beliau berpikir kita kemana ini supaya bisa mengembangkan agama Islam. Maka beliau mengutus beberapa sahabat, coba deh lihat tempat lain. Mungkin nyebrang Laut Merah di Abyssinia, di Ethiopia sana bisa kita jadikan pusat kegiatan kita. Beberapa sahabat ke sana kembali membawa laporan tidak kondusif ya Rasulullah. Coba cari tempat lain. Bagaimana kalau kita ke Taif? Ah, bisa dicoba ya Nabi. Maka Nabi beserta beberapa sahabat mencoba untuk ke Taif. Tetapi kedatangan Nabi yang baik-baik ternyata disambut dengan tidak baik oleh masyarakat Taif. Nabi dihadang, didemo, dipersekusi, dilarang masuk. Tidak cuman begitu, dibully, dikata-katain gila, diedan-edan ke Bapak Ibu, dilempari batu, dilempari kotoran, sampai Nabi harus menyelamatkan diri. Saya kepo juga Bapak Ibu, ya, kepo menika penasaran. Seperti apa toh Taif itu kok warga masyarakatnya kok tega sekali sama Nabi. Saya kunjungi Taif ya sebelum pandemi. Ternyata Taif sekarang luar biasa. Taif menjadi salah satu pusat kebudayaan Islam yang maju.
Di Taif itu ada tempat mikot yang sangat asri, yang sangat nyaman. Ada Kornul Manazil. Ya, di Taif itu. Di Taif itu ada pertanian-pertanian yang subur dan maju. Ada tempat mikot juga yang satu lagi namanya Wadi Mehrim. Kemudian daerahnya sejuk, pertaniannya maju. Ternyata orang Arab yang menanam kentang, nandur terong, nandur lombok, oh itu orang-orang Taif. Ya, pasar buah dan sayurannya juga besar. Di sana juga ada universitas yang terkemuka. Ini adalah berkat perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Taif tidak kondusif. Maka kemudian Nabi memilih Madinah Al-Munawwarah. Setelah didukung oleh orang-orang Madinah, Nabi memindahkan pusat perjuangannya ke Madinah yang sudah panjenengan kunjungi. Luar biasa. Karena perjuangan Nabi itu Islam berkembang sampai sekarang. Kula mboten saged bayangke seandainya Nabi dulu tidak idealis. Ya, lawannya idealis niku pragmatis nggih Bapak Ibu. Pragmatis niku nerimo apa anane ngeten nggih. Ya, dalam hal tertentu ini bisa berarti baik, tapi dalam hal tertentu ya bisa kurang baik. Seandainya Nabi itu pragmatis, wah mbok wis awake dhewe ning kene wae nang Mekah wae, rasah ning ndi berat rekoso mesake ninggal kampung, ninggal omah, ninggal lemah. Ya, meninggalkan pekerjaan kita. Kasihan banyak anak-anak, banyak orang tua, berat. Ke Madinah itu jauh, wis rasah wae yo. Seandainya Nabi begitu Bapak Ibu, kok saya membayangkan Islam tidak akan maju seperti sekarang. Tapi karena Nabi itu semangatnya luar biasa, yuk mangkat. Kita cari tempat yang baik untuk mengembangkan agama kita. Mangkat ke Madinah dengan segala perjuangan. Maka kemudian hasilnya luar biasa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kesuksesan. Syaratipun sukses menapa? Satu, iman. Iman itu komitmen. Awake dhewe nek kepengin sukses harus punya komitmen dalam hal apapun. Umpamane saya pengen ngapalke juz 30 umpamanya. Bukan 30 juz loh ya. Juz 30. Berarti panjenengan punya komitmen. Maka perlu ditindaklanjuti. Yang kedua, wahajaru. Hijrah. Hijrah itu apa? Hijrah itu action. Nabi punya konsep untuk mengembangkan agama Islam. Konsep beliau apa? Mencari daerah yang kondusif. Maka konsep itu ditindaklanjuti oleh beliau, action. Mangkat ning Madinah. Panjenengan punya konsep menghafalkan surat-surat pendek, maka action. Oh, mendina kudu maca di bulan baleni. Sak apale, ya. Kalau konsep kita tidak kita tindak lanjuti dengan action, menika namanya wacana doang Bapak Ibu. Atau omdu, ya, omong doang. Nah, NATO. No action. Talk only, nggak ngapa-ngapain, ngomong aja. Niku. Aku harap sholat tahajud, ngoten. Ku jam 2. Wayahe engko bengi jam 2, nyetel alarm yo an. Alarmnya yo muni. Nggih. Yo tangi. Mateni alarm turu meneh. Nah, nato niku ya. Omdo niku. Action. Konsep harus ditindaklanjuti dengan action. Kalau sudah maka digas. Apa? Wajahatu, bersungguh-sungguh. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh.
Nah, dijiat. Kudu dijiat. Nggih, awake iki ben ra rasane kudu dijiat. Nggih, dijiat, dipaksa nggih, dipaksa. Nah, memang untuk melaksanakan kebaikan harus kita paksa. Itulah mengenang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah semangat kita untuk mengenang keteladanan dan semangat beliau. Mudah-mudahan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.